Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Apabila memberikan nasihat, mau'izah oleh orang yang ma'rifat kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah, mendahului cahaya ma'rifat itu masuk ke dalam hati mereka hamba-hamba Allah itu. Jadi orang yang arif dengan Allah itu, sebelum mereka memberikan nasihat, cahaya ma'rifat yang ada dalam hati mereka sudah masuk terlebih dahulu ke dalam hati pendengarnya. Beluman lagi inya bapandir, tapi cahayanya sudah menembus kepada hati orang yang dipandirinya itu. Maka jadilah hati mereka terang, hati mereka bercahaya sebelum sampai nasihat kepada mereka. Nah, belum sampai lagi nasihat yang diucapkannya, hati orang itu sudah bercahaya, siap untuk menerima nasihat. Falamma sami'uha, manakala mereka mendengar nasihat dari orang yang arif tadi, istaqarrat, maka nasihat itu tetap di hati mereka. Tetap di hati mereka. Wa ta'assarat, berbekas. Nah, berbekas di hati mereka. Wa nahadat, dan bangkit hati mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah nasihat papadah yang diberikan oleh orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan berbekas di hati kita dan akan bangkit hati kita, bercita-cita untuk melakukan apa yang disampaikan oleh orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Misalnya orang yang ma'rifat kepada Allah ini, dia memberikan nasihat, tinggalkanlah perbuatan judi. Di situ ada penjudi yang hadir. Nah, sejak mendengar itu hatinya bangkit, bercita-cita untuk meninggalkan judi sesudah ini. Nah, karena apa? Karena suara perkataan dari orang yang ma'rifat itu masuk ke dalam hatinya, berbekas. Disebabkan karena ada cahaya yang terlebih dahulu masuk ke dalam hatinya itu. Nah, lain halnya dengan nasihat-nasihat dari orang yang terdinding kepada Allah, maka nasihatnya kada akan masuk ke dalam hati. Nah, sampai di telinga, keluar lagi di telinga. Kenapa? Karena yang menyampaikan nasihat ini sendiri terhijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walidha tara rajulan yuzakkirun nas bihududillah walau bikalamin khafif bila tazjinin wala baligh fayata'assaru fi qulubihim. Oleh karena itu engkau lihat ada seseorang yang mengingatkan kepada manusia dengan hukum-hukum Allah, walaupun dengan perkataan yang ringkas, perkataan yang biasa, perkataan yang tanpa dihiasi dengan sajak-sajak, perhiasan yang intim, berbekas di hati mereka. Walaysa dzalik illa bisababin nur alladzi lama'a minhu ila qulubihim, dan tidak ada yang demikian itu melainkan sebab cahayanya yang memancar dari dia kepada hati-hati mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau orang yang ma'rifat kepada Allah itu, dia memberikan nasihat kepada orang walaupun perkataannya singkat, perkataannya sedikit, biasa, tapi masuk ke dalam hati mereka, berbekas. Nah, sebaliknya perkataan-perkataan dari orang yang terhijab dari Allah, walaupun dihiasi dengan macam-macam perkataan, dihiasi kalimat-kalimat yang indah, tapi kadang akan masuk ke hati mereka. Karena mereka sendiri terhijab dari Allah, maka perkataannya pun gelap, kada ada cahayanya.
Para muhibbin rahimakumullah. Di dalam sebuah hikayat disebutkan Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah mengundang para ulama di waktu itu. Di antara yang diundang itu ada Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, salah seorang waliullah yang dikenal ma'rifat kepada Allah. Ujar Fudail bin Iyad, mana di sini ngarannya Harun Rasyid tuh kok kada tahu. Nah, jerurang tuh khalifahnya. Nah, suruh pang ke sini. Sampai akan khalifah itu ada salah seorang ulama mengiau pian supaya datang Harun Rasyid. Apa ajar Harun? Apa mengiau ulun apa pian? Nah, ikam aja sih ngaran Harun Rasyid itu inggih. Pian ka ikam kanang jadi khalifah ini. Iya. Nah, hati-hati di sini. Engkau memegang satu amanat yang besar. Nah, pingsan Harun Rasyid mendengar kata-kata itu. Pingsan. Kalimatnya pindik. Engkau memegang beban yang berat. Khalifah. Engkau membawa beban yang berat. Mendengar perkataan yang sedikit itu berbekas dalam hati Harun Rasyid. Sampai menangis akhirnya pingsan. Kenapa? Karena perkataan itu keluar dari mulut orang yang ma'rifat kepada Allah, yang dia ucapkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum berkata-kata sudah ada cahaya yang keluar dari hatinya masuk ke dalam hati Harun Rasyid, sehingga hati Harun Rasyid terbuka untuk menerima nasihat itu.